Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah lihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, karya-Mu dalam hidup kami, jawaban-jawaban atas doa yang kunaikkan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan
bagiku. Demikian pernyataan iman kami Tuhan. Walau banyak hal tidak kami mengerti dalam perjalanan ziarah hidup kami, tapi kami mau menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, menaruh hidup kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya akan sampai ke tujuan sesuai dengan yang Kau tetapkan bagi setiap orang percaya. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini kita telah sampai pada Mazmur 121. Ada 8 ayat, saya baca seluruhnya bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan Keluaran pasal 23 ayat 14, dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Bangsa Israel diwajibkan untuk ziarah 3 kali dalam setahun untuk merayakan hari raya umat Tuhan. Hari raya itu adalah Paskah, Pentakosta, dan juga Pondok Daun. Maka mereka mengadakan perjalanan ziarah. Nah, sepanjang perjalanan itu mereka menyanyikan mazmur-mazmur yang disebut mazmur ziarah. Ada 15 mazmur mulai dari 120 sampai mazmur 134. Dan yang hari ini kita baca adalah Mazmur 121. Saya menitik beratkan pada ayat 1 dan 2, saya baca sekali lagi. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ayat ini ada 3 hal dapat kita ambil makna rohaninya. Yang pertama, sebagaimana perjalanan ziarah itu naik ke Gunung Sion, ke Yerusalem, ke Bait Allah, maka yang pertama, hidup kekristenan kita mesti makin hari makin naik lebih tinggi. Waktu mereka berziarah datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, itu perjalanannya memang naik, ya, menanjak, berat. Terlebih lagi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa domba lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Rasanya berat, mungkin harus mengatur nafas, mungkin pun harus memiliki stamina khusus untuk bisa sampai ke atas ke Yerusalem, ke Bait Allah. Tetapi Tuhan minta biarpun berat, kita harus lakukan. Demikian hidup kekristenan kita. Kalau kita makin ingin berkenan di hadapan Tuhan, maka kita mesti berjuang. Memang tidak mudah. Saya ambil contoh misalnya, menjadi pelaku firman Tuhan. Berat atau ringan? Berat bukan? Tetapi itu harus kita lakukan. Saya percaya, waktu kita bisa melakukan salah satu daripada firman Tuhan, ada sesuatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, Tuhan mau kita lebih lagi, dan lebih lagi. Contohnya, setelah engkau bisa hidup sebagai pelaku firman, Tuhan mau hidupmu lebih kudus lagi, Tuhan mau doamu lebih kusuk lagi, mendukung doa untuk kegerakan-kegerakan,
untuk Roh Tuhan bekerja, untuk penginjilan, yang seringkali doa-doa itu tidak ada urusan secara pribadi untuk pribadi kita. Tapi hal itu Tuhan kehendaki. Bahkan juga menuntut pengorbananmu, waktu, tenaga, dana, perhatian, dan sebagainya. Hidup kita adalah siara. Selain kita menjadi lebih baik, kita juga harus berguna bagi orang-orang sekitar kita dan makin memuliakan, mengharumkan nama Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui Mazmur 121 ini, Tuhan hendak mengajar kepada kita supaya kita hidup berfokus kepada Tuhan. Ayat 1 saya baca sekali lagi, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Perjalanan ziarah itu melewati gunung-gunung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman dulu mereka berjalan kaki atau memakai kereta kuda, dan itu bukan perjalanan yang mudah. Lalu timbul pertanyaan, dari mana datang pertolonganku? Ada banyak gunung-gunung masalah dan gunung-gunung rintangan di dalam perjalanan ziarah hidup kita. Pemazmur hendak mengajarkan kepada kita, jangan hanya pandang gunung-gunung itu, tetapi pandang pertolongan kita adalah datang dari Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka pasti akan datang pertolongannya. Ini berarti kita mesti mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai solusi, sebagai pertolongan kita. Kenyataannya banyak anak Tuhan tidak demikian. Walaupun mereka beriman kepada Tuhan, tapi andalannya masih bukan Tuhan. Masih mengandalkan kekayaannya, masih mengandalkan relasinya, masih mengandalkan kekuatannya. Segala yang saya sebutkan tadi, semuanya ada batasnya. Kekayaan bisa hilang, relasi bisa meninggalkan kita, dan kekuatan kita setiap hari menurun. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Maka kita mesti fokus hidup kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan kita nyatakan di waktu ibadah-ibadah kita. Waktu kita beribadah, kita mencari wajahnya Tuhan. Kita mencari pribadinya. Saat kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, maka Dia menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran-kebenaran firman-Nya yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita dimampukan menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, masalah di dalam ziarah perjalanan hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Hari ini limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kebenaran firman Tuhan, supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Hari ini firman menguatkan kami bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan ziarah. Maka makin hari kami harus makin naik secara rohani di dalam Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau ketika Engkau datang kedua kali dan menyempurnakan semuanya. Tolonglah kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami tahu perjalanan kami tidaklah mudah, tetapi dengan memandang fokus kepadamu, maka kasih dan kuasa-Mu, juga kebenaran firman-Mu melingkupi kami, menuntun kami sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu. Mulai dari ibadah raya hari Minggu pagi, juga ibadah menara doa setiap hari Kamis, ibadah tengah minggu, juga ibadah secara online, baik itu dengan Zoom, Komsel, maupun juga ibadah doa korporat. Kami rindu setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu, membawa pertumbuhan iman rohani bagi jemaat-Mu, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan, makin hari makin mengerti kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Mu, dan berbuah dalam karakter hidup, dalam karya di dalam Tuhan, dan kehidupan umat-Mu makin hari makin serupa dengan gambaran
anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terus sempurnakan setiap umat Tuhan menjelang akhir zaman Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Engkau melawat setiap ibadah. Engkau melawat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, menangkap isi hati-Mu, dan menyampaikan kepada umat-Mu. Dan kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Juga setiap fellowship yang diadakan, menumbuhkan kami satu dengan yang lain dalam kasih persaudaraan di dalam Kristus. Dan kami bertumbuh dalam iman percaya, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.